Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria yang hidup sebatang kara di dalam hutan. Ia bertemu dengan wanita misterius di tengah hutan. Siapakah wanita tersebut? Dan bagaimana cerita yang penuh inspirasi dan mengharukan ini terjadi? Sebelum menyimak kisahnya, untuk para penonton yang sudah subscribe dan like, semoga hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah, berkah, sehat jasmani dan rohani, dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Di kedalaman hutan yang tak pernah dijamah manusia, di mana matahari menyelinap malu-malu di balik pepohonan yang menjulang tinggi, hidup seorang pria muda bernama Farel. Tak ada jalan setapak menuju tempat tinggalnya. Hanya rimbunya dedaunan dan bisikan angin yang menjadi teman akrab hari-harinya. Gubuk kayu tua yang ia bangun sendiri berdiri di antara akar pohon besar. Sederhana namun cukup hangat untuk menjadi rumah. Farel tak pernah tahu seperti apa wajah manusia lain. Ia tak mengenal suara selain suara hutan. Kicau burung, gemerisik dedaunan, gemuruh petir dari kejauhan. Ia tumbuh sendiri, dibesarkan oleh alam yang keras namun setia. Sejak kecil ia hanya ditemani oleh binatang hutan. Seekor rusa tua pernah menjadi teman tidurnya saat malam-malam dingin terlalu menusuk. Burung-burung hutan bahkan tampak tak takut padanya. Seolah mereka tahu, Farel bukan ancaman. Ia bagian dari mereka. Orang tuanya? Ia tak pernah mengenalnya. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa kenangan samar. Sebuah selendang usang yang ia temukan dalam peti kayu tua dan secari kain berwarna merah yang selalu ia simpan di saku. Ia tidak tahu dari mana ia berasal, siapa yang menaruhnya di hutan ini, atau apakah memang ia ditinggalkan begitu saja. Namun Farel tak pernah bertanya pada siapapun, karena memang tak ada siapapun. Hari-harinya dimulai sebelum matahari terbit. Ia akan keluar dari gubuknya, membawa kapak kecil buatannya sendiri. Ia berjalan jauh ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar, yang ia kumpulkan dengan sabar lalu tumpuk rapi. Ia tidak membakarnya untuk masak. Farel hanya makan buah-buahan, jamur liar, dan akar-akaran. Api ia gunakan hanya untuk menghangatkan tubuhnya di malam hari, ketika embun mengendap di tubuhnya seperti jaring dingin yang menjerat. Malam hari adalah saat di mana kesunyian terasa lebih hidup daripada siang. Farel akan duduk di depan api kecil, menatap nyala yang menari, lalu berbicara sendiri. Ia biasa berbicara dengan bayangan pohon, seolah mereka menjawabnya. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia terdiam lama, memandami bulan yang terpantul samar di kenangan air. Dalam kesepiannya, ia menciptakan dunia sendiri. Dunia di mana ia bukan sendirian, dunia di mana suara-suara menjawab, dan dunia di mana ia bisa menyebut nama yang ia temukan sendiri. Farel. Dia tahu satu hal. Ia hidup. Dan itu cukup baginya. Namun, jauh di dalam hatinya ada lubang kecil yang tak pernah ia pahami. Lubang itu muncul saat ia melihat dua burung terbang berdampingan, atau saat angin malam berhembus terlalu sunyi. Lubang itu bukan rasa sakit, tapi rasa kekosongan. Sebuah kerinduan akan sesuatu yang ia tak tahu. Dan hari itu, saat matahari mulai condong ke barat, Farel merasakan sesuatu yang berbeda. Angin membawa aroma asing. Bukan bau kayu, bukan bau tanah basah. Aroma itu lembut, hangat, dan samar, seperti bunga yang belum mekar. Ia berhenti menebang kayu, berdiri diam, dan membiarkan aroma itu membelai wajahnya. Ada sesuatu yang akan berubah. Ia belum tahu apa. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Farel merasa penasaran. Ia memandang langit yang mulai berubah warna, lalu menoleh ke dalam hutan yang lebih gelap. Kakinya mulai melangkah ke arah yang belum pernah ia tuju. Ke dalam hutan yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih penuh rahasia.
Di sanalah takbirnya menunggu. Langkah Farel menapaki tanah lembab yang belum pernah disentuhnya sebelumnya. Hutan di bagian itu terasa berbeda. Lebih gelap, namun bukan karena malam mulai turun, melainkan karena pepohonan tumbuh lebih rapat, menutupi langit seperti tirai rahasia. Suara-suara hutan pun berubah. Tak lagi ramai oleh cicit burung dan serangga, melainkan sunyi, nyaris menyeramkan. Namun entah mengapa, Farel tak merasa takut. Yang ia rasakan hanya rasa aneh di dadanya. Bukan rasa lapar, bukan lelah. Tapi seperti ada sesuatu yang menggelitik, mendorongnya untuk terus maju. Ia melangkah semakin dalam, menyibak semak, menyingkirkan ranting, hingga akhirnya sebuah pemandangan membuat tubuhnya membeku. Di bawah pohon besar berakar menjulur, duduklah seorang sosok yang tak pernah ia bayangkan bisa ada. Seorang wanita. Tubuhnya terkulai lemah. Rambut panjangnya menjuntai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Gaun putihnya lusuh dan kotor, namun tetap memancarkan sesuatu yang Farel tak bisa jelaskan. Ia tampak seperti bagian dari cahaya, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Atau setidaknya, bukan di dunia Farel. Farel mematung. Matanya melebar. Ia belum pernah melihat makhluk seperti ini. Bukan rusa, bukan burung, bukan monyet. Sosok itu tampak rapuh, indah, hangat, tapi juga asing dan menggetarkan. Wanita itu tampak kesakitan. Tubuhnya sedikit bergetar dan terdengar helaan napas lirih dari bibirnya. Farel tak tahu harus berbuat apa. Ia menggenggam erat kapaknya, lalu perlahan menjatuhkannya ke tanah. Tak ada rasa takut, hanya gelisah yang merayap di seluruh tubuhnya. Ia berjongkok pelan mendekat. "Hei," bisiknya. Suara itu sendiri terdengar aneh di telinganya. Karena Farel hampir tak pernah berbicara dengan manusia, bahkan ia ragu bagaimana suara manusia seharusnya terdengar. Wanita itu tidak menjawab, namun matanya perlahan terbuka. Mata itu bukan mata biasa. Coklat muda keemasan, bersinar lembut meski tampak lelah. Ia menatap Farel tanpa berkata apa-apa. Pandangan mereka bertemu, dan di detik itu, waktu seperti berhenti. Hutan mendadak sunyi total. Tak ada burung, tak ada angin, hanya dua pasang mata yang saling menatap. Tanpa tahu kenapa, Farel merasa dadanya penuh. Sesuatu bergetar dalam dirinya. Seperti pintu yang lama terkunci kini terbuka perlahan. Ia tak mengerti apa itu. Tapi ia tahu satu hal. Wanita ini butuh bantuan. Ia segera meraih tubuh wanita itu dengan hati-hati. Seperti memeluk embun agar tak pecah. Kulitnya dingin. Ringan seperti kapas. Tak ada penolakan. Tak ada kata. Wanita itu hanya bersandar pada tubuh Farel. Pasrah. Namun entah kenapa terasa. Perjalanan kembali ke gubuk terasa panjang. Farel menggendong wanita itu sambil terus menatap wajahnya sesekali. Ia tak peduli duri yang melukai kakinya atau ranting yang mencakar lengannya. Dalam pikirannya hanya satu, menyelamatkan wanita ini. Sesampainya di gubuk, Farel membaringkannya di atas alas rumput kering yang biasanya ia pakai tidur. Ia menyelimuti tubuh wanita itu dengan kain usang miliknya, lalu duduk di sudut ruangan, menatapnya dalam diam. Malam turun perlahan. Hujan ringan mulai turun. Api kecil menyala di sudut, menghangatkan udara yang mulai dingin. Wanita itu belum bangun, namun napasnya kini lebih tenang. Farel masih terjaga. Matanya tak lepas dari sosok di hadapannya. Ia tidak tahu siapa dia, dari mana ia datang,
atau mengapa ia berada di hutan yang begitu dalam. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Farel tidak merasa sendiri. Matahari pagi menyelinap pelan lewat celah-celah dedaunan, mewarnai gubuk Farel dengan cahaya emas yang hangat. Farel masih terjaga, duduk bersandar di dinding kayu, menatap sosok asing yang semalam ia temukan di bawah pohon besar. Wanita itu belum bergerak, namun napasnya kini stabil. Bibirnya sedikit bergetar, seperti hendak mengucap sesuatu dalam tidur. Farel memandangi wajah itu dengan penasaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rambutnya lembut, seperti helai sutra liar yang tertiup angin, dan kulitnya memancarkan semacam cahaya samar. Wajah itu tenang, bahkan saat tertidur, seolah menyimpan cerita panjang yang belum terucap. Ketika wanita itu perlahan membuka mata, Farel langsung menegakkan tubuh. Untuk beberapa saat, keduanya hanya saling menatap tanpa sepatah kata pun. Lalu, perlahan, wanita itu berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar. "Di mana aku?" Farel membuka mulut, ragu menjawab. Kata-kata terasa asing baginya, namun ia mencoba. "Hutan," ucapnya pelan. Suaranya terdengar serak, kasar, tapi jujur. "Aku temukan kamu." Wanita itu mencoba bangun, tapi tubuhnya lemah. Farel buru-buru menahan pundaknya agar tidak terjatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyentuh manusia lain. Dan rasanya seperti memegang sesuatu yang tak nyata. "Namamu?" tanya Farel kemudian, pelan. Wanita itu menatap ke langit-langit, seolah mencoba mengingat sesuatu. Lalu ia menjawab pelan namun tegas, "Caroline." Nama itu meluncur dari bibirnya seperti nyanyian. Farel mengulanginya dalam hati, mencoba menyesuaikan lidahnya dengan bunyi baru itu. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, namun penuh keajaiban yang tak pernah Farel alami sebelumnya. Caroline tinggal di gubuk itu, beristirahat, dan perlahan pulih. Meski tubuhnya masih lemah, ada sinar yang terus tumbuh dalam dirinya. Farel yang awalnya, namun di balik kebersamaan mereka, ada hal-hal aneh yang mulai muncul. Farel melihat bagaimana luka di tangan Caroline sembuh lebih cepat dari semestinya. Ia juga menyadari, saat malam turun dan bulan naik tinggi, tubuh Caroline seolah memantulkan cahaya remang. Bukan seperti cahaya api, tapi cahaya lembut, seperti kabut yang menyala diam-diam. Caroline juga seolah bisa mendengar suara yang tak terdengar. Saat angin bertiup, ia menutup mata dan tersenyum, seakan sedang mendengarkan bisikan dari langit. Suatu malam, saat Farel terbangun karena mimpi buruk, ia melihat Caroline berdiri di luar gubuk, mengangkat tangan ke langit dengan mata tertutup, seakan sedang berbicara kepada sesuatu atau seseorang. "Apa kamu manusia?" tanya Farel suatu sore,
Setelah lama mereka terdiam di dekat api unggun, Caroline menoleh pelan. Pandangannya lembut, tapi dalam dan menusuk. "Aku bukan seperti kamu," jawabnya. "Tapi aku di sini untukmu." Farel tak mengerti maksudnya, tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menatap mata itu dan merasa sesuatu dalam dirinya berubah. Hatinya yang selama ini sepi mulai terisi. Ada sesuatu dalam diri Caroline yang menenangkan, menghangatkan. Ia tidak tahu dari mana wanita itu datang. Ia tidak tahu mengapa Caroline bisa muncul di hutan tempat tak seorang pun pernah datang. Tapi ia tahu satu hal. Sejakkan Caroline datang, hidupnya tak lagi hening. Ada suara, ada senyum, ada harapan. Namun, Farel juga tahu sesuatu sedang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lebih besar dari rasa penasaran. Sesuatu yang belum pernah ia pahami. Dan di balik segala keindahan itu, ada rahasia yang masih belum terungkap. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit yang biasanya berwarna jingga saat matahari tenggelam, kini berwarna keunguan, seolah waktu sendiri sedang menyimpan rahasia. Api di dalam gubuk Farel menyala lembut, memantulkan cahaya hangat ke dinding-dinding kayu yang diam. Caroline duduk bersila, tubuhnya membelakangi api, menatap keluar jendela kecil di sudut ruangan. Farel duduk tak jauh dari sana, memandangi siluetnya. Ada yang berbeda malam ini. Caroline lebih diam dari biasanya. Pandangannya jauh, dan ia belum berbicara sejak senja tadi. Farel merasa ada sesuatu yang ditahan. Setelah beberapa lama, hanya terdengar suara api yang berderak. Caroline membuka suara. "Farel," ucapnya lirih. Farel menoleh cepat. Nama itu, diucapkan oleh Caroline, selalu terdengar seperti lagu. "Aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya." Farel mengangguk perlahan. Ia tak menjawab, hanya menatap dalam-dalam, mencoba memahami setiap kata yang akan keluar dari bibir wanita yang kini menjadi pusat hidupnya. Caroline menghela napas panjang. "Aku bukan manusia. Aku bukan dari dunia ini." Ia berdiri, melangkah ke tengah ruangan. Cahaya api menyentuh wajahnya, membuat matanya tampak berkilau, seperti menyimpan bintang di dalamnya. "Aku adalah jelmaan malaikat," lanjutnya pelan, "yang diturunkan ke dunia untuk satu tujuan." Farel menelan ludah, bingung, namun tidak merasa takut. Kata malaikat bahkan belum sepenuhnya ia pahami, tapi ia tahu itu bukan sesuatu yang biasa. "Langit mengirinku." Caroline menatapnya kini, karena satu jiwa di bumi telah hidup terlalu lama dalam kesendirian. Tuhan tak ingin satu makhluk ciptaannya hidup tanpa cinta, tanpa kebersamaan. Dan jiwamu, Farel, bersinar paling terang dalam sunyi. Farel mengernyit, hatinya terasa penuh. Tak percaya, tak mengerti, tapi juga tidak menolak. "Kenapa aku?" Suaranya lirih. Caroline tersenyum. "Karena kamu berbeda. Karena meski hidup sendiri, kamu tak pernah membenci. Kamu tak merusak hutan ini. Kamu tak pernah membunuh demi kesenangan. Kamu hidup berdamai dengan alam. Dan hatimu bersih, meski kesepian menyelimuti setiap nafasmu." Ia melangkah mendekat. "Aku dikirim bukan hanya untuk menemanimu, tapi untuk mencintaimu." Farel menunduk. Dadanya bergetar. Cinta. Kata itu baru ia dengar. Tapi anehnya,
Ia tahu persis apa maksudnya. Selama ini aku takut, ucap Caroline lagi. Takut jika kamu tahu siapa aku, kamu akan menjauh. Karena aku bukan bagian dari dunia ini. Tapi aku tidak bisa terus diam. Aku harus jujur. Farel menatapnya. Lalu, perlahan, ia berdiri. Ia mendekat, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Aku tidak tahu apa itu cinta, kata Farel pelan. Tapi, kalau rasanya seperti saat kamu datang, saat kamu bicara, saat kamu tertawa, maka aku ingin itu selamanya. Caroline menutup mata. Air mata menetes dari sudutnya. Tapi bukan tangis sedih. Itu air mata yang hanya jatuh sekali dalam seumur hidup makhluk surgawi. Air mata yang berarti cinta manusia diterima oleh cahaya langit. Dan malam itu, ketika langit penuh bintang menggantung tanpa suara, cahaya putih turun perlahan, menembus atap gubuk. Dalam keheningan yang sakral, sepasang sayap transparan terbentuk di punggung Caroline. Samar seperti kabut pagi. Farel menatapnya, bukan dengan ketakutan, tapi kekaguman yang tulus, seperti anak kecil melihat pelangi untuk pertama kalinya. Apakah kamu akan pergi? Tanya Farel lirih. Caroline menggenggam tangannya. Tidak. Selama kamu menginginkanku, aku akan tinggal. Dan di bawah cahaya bulan, untuk pertama kalinya, Farel merasakan pelukan yang nyata. Bukan dari angin, bukan dari bayangan pohon, bukan dari mimpinya, tapi dari seseorang yang mencintainya, yang diutus langit untuknya. Hari-hari berlalu seperti mimpi yang tak ingin Farel akhiri. Gubuk kecil di tengah hutan kini dipenuhi tawa, percakapan, dan kebersamaan. Caroline mengajarkan Farel tentang hal-hal yang belum pernah ia bayangkan. Bagaimana menyebut warna langit, bagaimana menyusun kalimat untuk menyampaikan rindu, bagaimana rasa makanan jika dimasak dengan api dan kasih. Farel yang dulunya bisu terhadap dunia, kini mulai bicara. Ia tertawa, belajar bermain, bahkan menyanyi lirih mengikuti lantunan lembut Caroline yang setiap malam bernyanyi sebelum tidur. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada bayangan yang pelan-pelan menjalar. Caroline mulai terlihat gelisah. Tatapannya sering kosong, dan kadang ia berdiri diam di pinggir sungai, menatap air yang mengalir seperti sedang mencari sesuatu. Ia juga sering menatap langit malam lebih lama dari biasanya. Farel melihat itu dan hatinya mulai diliputi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, Caroline menggenggam tangan Farel dan berbisik. Langit mulai memanggilku. Farel menoleh cepat. Apa maksudmu? Waktu kita mungkin tidak lama lagi. Aku diberi waktu terbatas di dunia. Aku datang untuk mengisi hatimu. Tapi jika langit menilai tugas itu selesai, aku harus kembali. Farel mundur selangkah. Dunia yang baru saja terasa utuh baginya kini mulai retak. Tapi aku belum siap. Aku baru saja hidup, baru saja merasa lengkap. Caroline menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku juga tak ingin pergi. Tapi aku tidak berkuasa atas waktu yang diberikan kepadaku. Malam itu, Farel duduk sendirian setelah Caroline tertidur. Ia menatap api yang mulai mengecil. Lalu ia berdiri dan keluar gubuk. Untuk pertama kalinya sejak dewasa, Farel bersujud ke tanah, menatap langit. Ia tak tahu kepada siapa ia bicara, tapi malam itu ia bicara. Kalau kau yang mengirim dia, gumamnya lirih, jangan ambil dia kembali. Aku tak minta banyak, tapi untuk pertama kalinya aku tahu apa itu cinta. Aku tak ingin kehilangan itu. Langit tetap diam. Tapi angin malam datang pelan, membelai wajahnya seperti pelukan tak terlihat. Farel menunduk, meremas tanah di bawahnya. Hari-hari berikutnya menjadi penuh kecemasan. Setiap senyum Caroline kini terasa seperti selamat tinggal yang disamarkan. Ia berusaha tetap ceria,
namun matanya menyimpan rasa yang sulit disembunyikan. Sementara itu, Farel semakin ketakutan. Setiap kali Caroline tertidur lebih lama dari biasa, atau ketika tubuhnya tampak lelah, Farel mulai panik. Pada suatu malam ketika bulan purnama menggantung rendah, cahaya terang muncul dari langit. Awan membelah, dan sinar turun seperti jalan dari surga. Caroline berdiri terpaku. Tubuhnya mulai terangkat beberapa senti dari tanah. Sayap samar mulai muncul kembali di punggungnya. "Tidak!" teriak Farel, berlari memeluknya. "Jangan pergi, jangan sekarang." Caroline menahan tubuh Farel, berusaha tetap di tanah. "Farel, aku juga tak ingin pergi." Namun cahaya semakin terang. Angin berputar, dedaunan berterbangan, suara dari langit menggema, bukan kata-kata, tapi getaran yang menusuk langsung ke dalam jiwa. Dan saat itulah Farel melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia melepaskan pelukannya, lalu berlutut, menatap cahaya. "Ambil aku juga," katanya pelan namun tegas. "Kalau dia harus pergi, biar aku ikut." Cahaya langit berhenti, udara membeku, semua menjadi hening, dan dari dalam cahaya itu terdengar suara. Kali ini jelas. "Apakah kau benar-benar siap untuk meninggalkan dunia demi satu cinta?" Farel menatap ke atas, matanya tak berkedip. Ya, dalam diam itu cahaya langit berkedip, lalu perlahan padam. Caroline terjatuh pelan ke pelukan Farel. Sayap di punggungnya memudar. Ia menatap Farel dengan air mata bercucuran. "Langit memilih untuk membiarkanku tinggal." Dan malam itu, hutan menyaksikan keajaiban yang tak akan pernah diceritakan oleh siapapun. Cinta telah diuji dan langit mengakuinya. Pagi itu berbeda. Cahaya matahari menyentuh dedaunan dengan warna emas yang belum pernah Farel lihat sebelumnya. Udara terasa lebih hangat, angin lebih lembut, dan suara hutan seolah menyanyikan lagu kehidupan yang baru. Caroline membuka mata di pelukan Farel. Tubuhnya masih hangat. Tidak lagi melayang. Tidak lagi ditarik langit. Ia tetap di sini. Bersamanya. "Aku masih di sini," bisiknya, seolah menenangkan hatinya sendiri. "Langit memberiku pilihan, dan aku memilihmu." Farel mengusap wajahnya yang lembab oleh embun dan air mata. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan mencintaimu dengan semua yang kupunya." Hari-hari selanjutnya menjadi awal baru. Farel bukan lagi pria sunyi di tengah hutan. Ia kini belajar bukan hanya dari alam, tapi dari cinta. Caroline membantunya membuat tempat tinggal yang lebih layak. Mereka membangun rumah kecil dari batang pohon dan batu, dengan jendela besar yang menghadap ke arah matahari terbit. Di sana, mereka menanam sayuran, membuat taman kecil, bahkan mulai menulis di atas kulit kayu, merekam kehidupan yang mereka jalani. Caroline mengajarkan Farel cara menulis namanya sendiri. F-A-R-E-L, katanya sambil menuntun jemarinya. Farel tertawa canggung, lalu menulis nama Caroline dengan huruf-huruf tak beraturan. Tapi di atas coretan itu, mereka menggambar dua sosok kecil yang berpegangan tangan di bawah pohon besar. Tempat pertama mereka bertemu. Namun, cinta mereka bukan tanpa tantangan. Caroline tetaplah makhluk langit. Kadang-kadang saat bulan purnama datang, tubuhnya kembali bercahaya. Ia harus beristirahat berhari-hari. Tubuh manusianya hanya wadah sementara. Dan Farel pun mulai belajar merawat, bukan hanya mencintai. Ia menjaga Caroline saat lemah, menyiapkan air hangat, membawakan makanan, menyanyikan lagu yang ia ciptakan sendiri. Lagu tentang bintang jatuh
tentang hutan yang tidak lagi sepi, tentang dua jiwa yang saling menemukan di antara semesta. Suatu ketika, burung-burung mulai berdatangan lebih banyak dari biasanya. Hewan-hewan liar tak lagi takut, bahkan rusa mendekat hingga ke pintu rumah mereka, seolah alam pun mengakui bahwa cinta mereka adalah cahaya yang patut dijaga. Dan kabar pun menyebar, angin membawa kisah tentang dua kekasih di tengah hutan. Beberapa pengembara yang tersesat mulai menemukan jejak mereka, dan setiap yang datang disambut dengan makanan, senyum, dan kisah indah. Farel yang dulu tak bisa bicara, kini jadi pencerita. Dulu aku hanya memeluk pohon, karena tak ada yang bisa kupeluk, katanya pada seorang anak kecil yang datang bersama ayahnya. Tapi sekarang aku memeluk dunia, karena dia memberiku kehidupan. Caroline duduk di dekat api, mendengarkan sambil tersenyum. Dan dari balik cahaya senja, sesekali tampak bayangan sayap samar yang tak pernah benar-benar hilang. Bukan lagi sebagai malaikat pengunjung, tapi sebagai bagian dari dunia. Dan di dalam hutan yang dulu sepi, kini terdengar tawa, suara alat musik buatan tangan, dan kisah yang diwariskan tentang cinta yang bahkan langit pun tak bisa pisahkan, tentang Farel dan Caroline. Demikian kisah inspiratif yang ada dalam video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa pada video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.